Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, kelas 12. Kita hari ini akan lanjut lagi ya, KBM online ya, masih di masa pandemi. Harusnya sih minggu ini kalian luring, tapi berhubung karena ada kegiatan vaksin, jadi ternyata mau nggak mau harus daring lagi gitu ya. Oke, hari ini Ibu akan menjelaskan tentang materi sama ya, materi yang kemarin karena bab 1 kita belum selesai tentang limit fungsi aljabar gitu ya. Kita belum selesai untuk membahas bab itu ya. Kalau kemarin kan Ibu menjelaskannya itu melalui video itu baru 3 sifat ya. Baru sifat dari limit K, di mana X-nya mendekati A itu sama dengan K. Terus sifat yang keduanya itu adalah limit Fx sama dengan limit Fx di mana X-nya itu mendekati A, maka hasilnya adalah FA. Dan yang terakhir apabila limit K dikalikan dengan Fx, di mana X-nya itu mendekati A, maka hasilnya adalah K dikali limit Fx, di mana X-nya juga mendekati dengan A. Gitu ya. Oke, dan Ibu juga kemarin sudah memberikan istilahnya materi dalam bentuk JPEG ya, foto. Dan Ibu juga menyuruh kalian untuk mencatatnya. Nah, setidaknya kalau kalian mencatat berarti kalian membaca ya, walaupun kalian tidak begitu paham, tidak mengerti, setidaknya dibaca materinya ya. Oleh karena itu Ibu akan langsung menjelaskan saja ya lanjutan dari materi yang kemarin, sifat yang keempat, karena semua sifatnya itu ada 8. Jadi tinggal 5 sifat lagi yang belum Ibu bahas. Oke? Oke, di sini Ibu akan share screen dulu. Oke. Lanjut ya. Kemarin kita baru sifat yang ketiga ya. Sekarang Ibu akan membahas sifat yang keempat. Ya, sifat yang keempat ini rumusnya adalah limit ya kan? Fx ya. Oke, ini dikurungin ternyata limit Fx ditambah Gx, jadi ada 2 fungsi ya, ada Fx sama Gx ya, di mana X-nya itu mendekati A, maka hasilnya adalah limit apa? Limit Fx ya, di mana X-nya mendekati A, ditambah, jadi ini tadinya dalam kurung jadi dipisah gitu ya, ditambah limit ya, Gx, satu lagi Gx ya, di mana X-nya juga mendekati A gitu ya. Ini sifat yang keempat ya. Contoh, Ibu kasih contoh ya. Contohnya, kayak kemarin deh contohnya ya. Contohnya kalau fx-nya itu Ibu kasih x kuadrat dikurang. Berapa nih? 3x ditambah 4 ya. Satu lagi gx-nya itu adalah 2x. Oh, salah. Maaf. Keinian ya, kata-kataan. 2x dikurang 1 ya. Yang ditanya itu adalah limit ya fx ditambah gx ya, di mana x-nya itu adalah mendekati 1 ya. Caranya adalah ya sama, kalian harus mencari dulu masing-masing nilai dari fungsi tersebut. Kan di sini ada dua fungsi, ada fungsi fx sama fungsi gx ya. Jadi kalian masukkan si x-nya sama dengan 1 untuk fx dan si x-nya sama dengan 1 untuk gx. Oke. Sekarang kita pisah dulu, kita samakan dengan rumus ya. Limit X mendekati 1 ya untuk siapa? Untuk X kuadrat dikurang 3X tambah 4 gitu kan. Sesuai sama rumus yang ini ya. Nah, itu ya rumusnya ini. Ini kan XA-nya itu 1. Fx-nya itu adalah X kuadrat dikurang 3X tambah 4 gitu ya. Terus baru ditambah siapa? Ditambah limit di mana X mendekati 1 untuk siapa? Untuk GX ya. Ini kan untuk GX ya. Nah, GX-nya sekarang siapa? 2X dikurang 1. 2X kurang 1. Oke, sekarang kita masukkan ya. Kita tinggal substitusi saja atau tinggal masukkan nilai X-nya saja. X-nya katanya ganti dengan 1. Berarti gini, Ibu kurungkan begini dulu ya. Berarti 1 kuadrat dikurang 3 dikali 1 ditambah 4, tutup kurung ya, ditambah, nah sekarang GX-nya, jadi X-nya ganti dengan 1 ya. 2 kali 1, ya kan, dikurang 1.
Sama dengan, oke, hasilkan. Sekarang kurungnya ganti begini aja ya. Nah, biar kalian nggak pusing lagi. 1 kuadrat hasilnya 1. Dikurang 3 kali 1 hasilnya 3. Ditambah 4, ya kan? Ditambah lagi 2 kali 1, 2. Buka kurung dulu ya. 2 kali 1, 2. 2 kurang 1. Oke, kita hasilkan. 1 dikurang 3. Punya hutang 3 dibayar 1 hasilnya adalah min 2. Min 2 tambah 4. Ini ke sini hasilnya adalah min 2 ya. Punya hutang 2 dibayar 4. Berarti masih punya hutang? Enggak. Lebih ya bayarnya, berarti lebihnya adalah 2 gitu ya. Ditambah 2 kurang 1 hasilnya adalah 1. Berarti 2 tambah 1 hasilnya adalah 3 gitu. Oke, ini sama persis kayak soal kemarin gitu ya. Sama kayak tugas pertama itu soalnya kayak gini ya. Oke? Ya, Ibu harap kalian catat lagi ya buat contoh-contohnya biar kalian lebih ngerti gitu ya. Tapi kalau misalkan kalian udah nyatet, Bu, ini kan udah catat kemarin gitu kan karena Ibu udah memfoto materi gitu. Kalau misalkan kalian udah catat, ya tambahkan aja misalkan, oh ternyata ini caranya harusnya begini gitu atau misalkan dapat 2 itu dari ini tambah ini atau apa gitu ya. Jadi tambahkan aja catatannya gitu. Oke? Kalau sudah Ibu clear-kan, ya sekarang kita masuk ke sifat yang ke-5. Oke, sifat ke-5. Sifat yang ke-5 itu adalah, kebalikannya, kalau tadi tambah sekarang kurang ya. Limit X mendekati 1, di mana ya fx-nya itu akan dikurang dengan gx gitu kan ya. Nah ini hasilnya sama kayak tadi yang penjumlahan, cuman ini kan bedanya pengurangan, berarti kita uraikan. Berarti limit X mendekati 1 untuk fx, ya kan, dikurang limit apa? Limit X mendekati 1 untuk siapa? Untuk gx. Contoh lagi ya. Tadi fx-nya berapa tadi? Fx-nya itu adalah X kuadrat ya. Kalau nggak salah tadi berapa ya? Ibu lupa. X kuadrat dikurang 3X ditambah 4. Terus gx-nya adalah 2X dikurang 1. Gitu kan ya contohnya nih ya. Dan yang ditanya adalah limit X mendekati 1 untuk fx dikurang gx. Nah, gitu ya. Berarti kita bentuknya adalah seperti ini nih. Kita harus rubah dulu atau pecahkan seperti ini gitu ya. Oke, kalau gitu jadi gimana? Berubah ya. Berarti limit X mendekati 1 ya, fx-nya ganti yang ini nih ya. Berarti X kuadrat dikurang 3X ditambah 4. Dan baru dikurang apa? Dikurang dari limit ya kan X mendekati 1. Nah, sekarang gx-nya siapa? 2X dikurang 1. Oke, sekarang masukkan. Ganti X-nya dengan 1. Oke, berarti kita pakai kurung kotak dulu ya. 1 kuadrat dikurang 3 kali 1 ditambah 4, tutup kurung ya, dikurang, kotakin lagi, berarti 2 kali 1 dikurang 1 gitu ya. Berarti sama dengan, oke sekarang kurungnya kurung biasa ya, 1 kuadrat 1 dikurang 3 ditambah 4 gitu, dikurang 2 kali 1, 2 dikurang 1 gitu. Sama dengan 1 dikurang 3, min 2, tadi kan dapatnya min 2 ya. Punya hutang 2 dibayar 4 berarti tidak punya hutang, kembalian 2. Ya, baru dikurang 2 kurang 1 hasilnya adalah 1. Berarti 2 kurang 1 hasilnya 1. Nah, gitu. Ya. Jadi ini kebalikan dari yang limit penjumlahan tadi, sifat penjumlahan, ya. Tapi ingat, pokoknya sifat ini digunakan apabila dia ada 2 fungsi, ada fungsi fx sama fungsi gx. Oke. Kalau sudah, Ibu clearkan lagi ya. Kalian bisa mengulang nanti videonya untuk memberikan catatan tambahan. Oke. Oke, sifat yang ke-6. Sifat yang ke-6 sekarang ya. Sifat yang ke-6 itu tadi penjumlahan udah, pengurangan udah, sekarang perkalian. Perkalian dari limit X mendekati A, dari siapa? Dari fx dikali gx. Jadi kalian jangan bingung ya. Jadi titik ini kalau dalam matematika itu tandanya adalah perkalian. Nah, sekarang ini sama saja, berarti ini sama kayak tadi, harus dipecah. Bagaimana? Berarti limit X mendekati A ya untuk fx. Nah, dikali ya limit siapa?
X mendekati ke A, maaf, untuk siapa? Untuk Gx. Oke, kita ambil contoh. Contohnya masih yang kayak tadi ya. Fx-nya tadinya berapa? X kuadrat dikurang 3x ditambah 4. Dan Gx-nya tadi siapa? 2x dikurang 1. Gitu ya. Yang ditanya adalah limit X mendekati 1 untuk siapa? Untuk Fx dikali dengan Gx. Oke, berarti kita gunakan rumus yang ini. Gitu ya. Kalau perkalian berarti kita harus pecahkan dulu. Sama kayak tadi penjumlahan dan pengurangan. Jadi bagaimana? Jadi limit X mendekati 1 untuk siapa Fx-nya? Fx-nya adalah X kuadrat dikurang 3X ditambah 4. Terus dikali, ya kan? Limit X mendekati 1 untuk siapa? Untuk Gx. Gx-nya siapa? 2X dikurang 1. Gitu ya. Oke, sekarang kita masukkan untuk nilai X-nya sama dengan 1. Berarti 1 kuadrat dikurang 3 dikali 1 ditambah 4. Gitu ya. Dikali lagi, nah masukkan lagi ya X-nya. 2 dikali 1 dikurang 1. Gitu. Sama dengan, ya, 1 kuadrat 1 dikurang 3 ditambah 4. Gitu kan ya. Dikali 2 dikurang 1. Gitu kan ya. Karena 2 kali 1 hasilnya 2 ya. Sama dengan 1 kurang 3 hasilnya adalah minus 2 ya. Minus 2 tambah 4 berarti 2. 2 dikali 2 kurang 1 hasilnya adalah 1. 2 kali 1 hasilnya adalah 2. Oke, ini hasilnya ya. Untuk sifat apa? Sifat perkalian gitu ya. Oke. Ibu clearkan lagi ya. Nanti tinggal kalian ulang-ulang lagi untuk memberikan catatan tambahan. Oke, sifat yang ke-7 sekarang ya. Sifat yang 7 tadi perkalian, sekarang ada pembagian. Berarti limit X mendekati A untuk siapa? Untuk Fx per Gx. Jadi per ini artinya adalah pembagian ya. Jadi kalian jangan bingung. Kalau ada tanda, jadi pembagian itu simbolnya ada 2. Bisa tanda per, bisa tanda titik 2. Gitu ya. Oke, ini sama, harus dipisahkan terlebih dahulu. Artinya apa? Artinya limit X mendekati A untuk Fx dibagi, satu lagi apa? Limit X mendekati A untuk siapa? Untuk Gx. Jadi dipecahnya kayak gini. Gitu ya. Oke, contoh. Contoh lagi kayak tadi ya. Oke, tadi contohnya gimana sih? Contohnya Ibu taruh sini ya. Berarti tadi kan Fx-nya itu adalah X kuadrat dikurang 3X tambah 4, lalu Gx-nya adalah 2X dikurang 1 ya. Nah, yang ditanya adalah limit X mendekati 1 untuk Fx dibagi dengan Gx. Ya udah, tinggal masukkan jadi bagaimana? Limit X mendekati 1. Fx-nya jadi berapa? X kuadrat dikurang 3X ditambah 4 dibagi limit X mendekati 1 untuk siapa? Gx. Yang di bawah kan Gx. Gx-nya ganti berapa? 2X dikurang 1. Oke, sekarang masukkan. Ganti X-nya dengan 1 ya. Berarti ini. 1 kuadrat dikurang 3 kali 1 ditambah 4. Gitu kan ya. Baru dibagi 2 kali 1 dikurang 1. Gitu. Sama dengan, berarti ini 1 dikurang 3 ditambah 4 dibagi 2 dikurang 1. Hasilnya adalah 1 kurang 3 min 2. Min 2 tambah 4 hasilnya adalah 2 per 2 kurang 1 hasilnya adalah 1. 2 bagi 1 hasilnya adalah 2. Nah, ini adalah rumus apa? Rumus sifat dari yang ke-7. Maksudnya rumus dari sifat ke-7 ya gitu. Oke? Oke. Selesai ya. Bukan selesai, satu lagi maksudnya. Ibu akan clearkan dulu. Silakan nanti kalian catatan tambahannya lihat di ulangan videonya ya. Oke. Oke, sifat terakhir. Nah, ini sifat terakhir ini kalau kalian ketemu fungsi perpangkatan. Jadi limit X mendekati A di mana Fx-nya itu dipangkatkan suatu bilangan. Ya. Ini akan sama saja dengan limit X mendekati A, Fx, ini pangkatkan lagi dengan N.
ya. Jadi tadinya limitnya itu nggak di dalam kurung, sekarang limitnya ada di dalam kurung bersama siapa? Bersama si fx. Oke, contoh. Kasih contohnya yang ini aja ya. Contoh, maaf, bukan gx. Di sini punya fx. Fx-nya itu adalah 2x dikurang 1. Ya. Dan yang tanya adalah limit x mendekati 1 untuk fx ya dipangkatkan n. Gitu. Berarti kalian harus rubah. Rubahnya gimana? Kurungkan dulu ya kan. Limit x ya mendekati 1, fx-nya siapa? Fx-nya 2x min 1. Fx kurungin aja ya. 2x min 1 kurung lagi, baru dikurungin. Oh maaf, ini bukan pangkat ini ya. Ini, bentar. Ini pangkatkan 2 lah ya, gitu ya. Berarti di sini juga pangkat 2. Karena pangkatnya 2, di sini n-nya berarti 2, berarti di sini n-nya juga 2, gitu ya. Oke, sekarang masukkan nilai x-nya ganti dengan 1. Berarti berapa? 2 kali 1 dikurang 1 dipangkatkan 2. Sama dengan 2 kali 1, 2 dikurang 1 pangkat 2. Berarti 2 kurang 1 hasilnya adalah 1. 1 pangkat 2. Berarti 1 pangkat 2 hasilnya adalah tetap 1 ya. Karena 1 pangkat 2 ini artinya adalah 1 dikali 1. Gitu ya. Jadi satunya tetap ya, cuma dikalikannya 2 kali karena pangkatnya ada 2. Gitu. Oke. Nah, ya. Udah ya, ini semua adalah sifat-sifat dari limit fungsi. Jadi semuanya ada 8 sifat gitu. Oke. Kalau sudah, kita akan masuk ke nilai limit fungsi. Oke. Bentar, Ibu ganti dulu. Kita akan masuk ke yang B. Yang B apa? Nilai limit fungsi. Oke ya, nilai limit fungsi. Cara mencari nilai limit fungsi itu ada 3 cara ya. Ya, mencari nilainya ada 3 cara ya. Mencari nilai limit itu ada 3 cara. Yang pertama ada cara substitusi ya. Substitusi langsung. Maaf, ini kedekatan. Substitusi langsung ya, atau mengganti. Di sini maksudnya ya, mengganti. Terus yang kedua ada yang namanya pemfaktoran. Pemfaktoran ya. Terus yang ketiga adalah apa? Adalah mengalihkan dengan maaf. Yang ketiga adalah bentuk sekawan maksudnya itu ya. Bentuk sekawan ya. Nah, pada saat kapan yang nomor 2 sama nomor 3 ini digunakan? Pada saat ya, pada saat kalau kita pakai substitusi langsung itu hasilnya adalah 0/0. Jadi kita gunakan yang ini nih, yang pemfaktoran. Ya. Nah, yang pemfaktoran. Jadi pada saat kalian substitusi langsung, ya X-nya misalkan kalian masukkan, ternyata hasilnya adalah 0/0 ya. Kan apapun bilangan yang dibagi 0 itu pasti nilainya tak hingga gitu kan ya. Jadi ini nggak boleh, kalian harus memakai cara apa? Pemfaktoran. Nah, pada saat kapan kalian menggunakan bentuk sekawan? Bentuk sekawan ini apabila kalian menemukan bentuk penyebutnya ya, penyebutnya dalam bentuk akar. Ya, itu ya. Ya. Jadi substitusi langsung tuh kayak tadi, kayak misalkan limit apa tadi x mendekati 1 untuk 2x dikurang 1. Ini artinya substitusi langsung. Jadi x-nya diganti 1. Jadi nanti gini, 2 dikali 1 dikurang 1 sama dengan 2 kali 1 2 dikurang 1. Hasilnya berarti 1. Nah, ini namanya adalah apa? Namanya substitusi apa? Langsung. Nah, ini cara substitusi langsung ya. Nah, pada saat kalian menggunakan cara substitusi langsung, tapi ternyata mendapatkan hasilnya adalah 0/0, terutama kalian pada saat menggunakan rumus sifat yang kata pembagian limit. Kalian misalkan menemukan hasilnya 0/0, berarti kalian nggak boleh pakai sifat apa? Nggak boleh pakai sifat substitusi, nggak boleh.
kalian harus cari cara apa? Pemfaktoran atau cari bentuk sekawan. Tapi biasanya kalau bentuk sekawan itu digunakan pada saat penyebutnya dalam bentuk akar gitu ya. Oke, contoh ya. Contoh untuk apa nih? Contoh untuk pemfaktoran deh ya. Kalau substitusi langsung kan kalian udah Ibu kasih contoh di awal-awal apa materi juga itu namanya substitusi langsung ya. Nah, sekarang Ibu cari contoh untuk yang pemfaktoran. Nah, untuk pemfaktoran contohnya misalkan ya, untuk pemfaktoran ya. Pemfaktoran ya. Kasih contoh misalkan di sini Ibu punya limit ya. Limit X mendekati 1 di mana X kuadrat dikurang 1 per X dikurang 1. Nah, ini hasilnya berapa? Gitu. Kalau kita pakai substitusi langsung, artinya kan gini ya. Kalau kita pakai substitusi langsung, berarti kan gini. Limit X kuadrat dikurang 1 per X dikurang 1 ini sama aja tinggal dimasukkan kan angkanya X-nya diganti 1 kan. Berarti 1 kuadrat dikurang 1 per 1 kurang 1 gitu kan. 1 kuadrat hasilnya 1 dikurang 1 per 1 kurang 1 ya 0. Nah, 1 dikurang 1, 0 per 0. Ini nggak boleh nih bentuknya kayak gini. Jadi kalian tidak boleh apa? Tidak boleh menggunakan substitusi langsung. Menggunakan apa? Substitusi. Nah, gitu dia maksudnya ya. Kalian nggak boleh menggunakan substitusi langsung gitu ya. Lalu bagaimana Bu? Berarti kita coba pakai cara apa? Cara pemfaktoran ya. Coba kita pakai cara pemfaktoran. Ya, pemfaktorannya gini. Berarti kan limit X mendekati 1 untuk siapa? X kuadrat dikurang 1 per X dikurang 1. Ini sama saja kalau kalian faktorkan, ya limit X mendekati 1 untuk siapa? Nah, ini kan ada kuadrat ya. Biasanya kalau kuadrat itu kita apa namanya? Kita ini kan saja, kita faktorkan. Faktorkannya bagaimana? Gitu ya. Coba Ibu tanya, kalian masih ingat nggak cara pemfaktoran waktu SMP? Oke, Ibu hapus dulu ya ini ya. Kita hapus. Oke. Kalau Ibu biasanya yang pernah Ibu ajar waktu SMP itu akan menggunakan bagan senyum ya untuk mencari pemfaktorannya. Jadi kan gini. Ini kan X kuadrat dikurang 1 gitu kan ya. Nah, ini ada 2 suku sebenarnya ya. Cara yang pertama adalah kalian kalikan suku pertama dengan suku terakhir atau suku ketiga. Suku pertama ini sebenarnya ada angkanya ya, cuman angkanya nggak ditulis. Angkanya sebenarnya adalah angka 1 gitu kan ya. Berarti artinya 1 dikali 1. Hasilnya berapa 1 kali 1? 1 gitu kan ya. Nah, 1 ini kalian cari faktornya berapa. Yang menghasilkan 1 otomatis hanya 1 dikali 1. Nggak ada lagi kan? Nggak ada 2, 3, nggak ada kan? Cuman ini doang nih 1 kali 1. Nah, tadi Ibu udah bilang, ini berapa suku sih? Ada 2 ya. Walaupun ada tengah-tengahnya itu adalah angka berapa? Angka 0 gitu kan ya. Sekarang kita cabangkan yang ini. Ya. Nah, cabang yang ini nih, cabang kedua akan berhubung dengan cabang pertama. Cabang pertama akan berhubungan dengan cabang kedua gitu ya. Jadi ingat, ini berhubungan dengan yang ini ya. Nanti yang ini akan berhubungan dengan yang ini gitu ya. Oke, tadi kata Ibu tengah-tengahnya angka berapa? Ada nggak? Ada angka tengah? Nggak ada ya? Adanya, berarti kalau nggak ada berarti sebenarnya 0 gitu kan ya. Nah, berarti ini kan cuma ada 1 doang ya, 1 baris ya, yang menghasilkan angka 1 yaitu 1 dikali 1. Ya udah kasih taruh di sini aja. Ini 1, ini 1. Karena sebenarnya ini variabel yang dipakai adalah variabel X, maka di sini taruh si X, di sini adalah X. Dan ini wajib ditambah. Tapi kalau ditambah 1X tambah 1X hasilnya adalah 2X. Sedangkan diminta tengah-tengah itu adalah angka berapa? Angka 0. Ya kan? Berarti kalian nggak boleh nulisnya kayak gitu. Berarti harus salah satu ada yang minus. Boleh yang atas, boleh yang bawah. Ya. Misalkan Ibu cas yang bawah. Ya. 1X ditambah min 1X pasti hasilnya adalah habis. Karena punya hutang 1X dibayar 1X. Tapi lunas ya hutangnya. Nah sekarang
Di sini kan 1x kuadrat itu punya cabang ya, nih cabangnya ini ya. 1 itu cabang S, perkalian dari 1 kali 1, gitu kan. X kuadrat itu perkalian dari X kuadrat, X kali X, gitu. Ya. Tadi kan cabang ini ya akan berhubungan dengan cabang ini. Ya, jadi untuk mengisinya adalah, jadi lihat nih, ini jalannya dari mana? Dari sini. Nah, ketemu 1x dulu kan, baru terakhir ketemu 1x lagi. Berarti artinya yang tengah dibagi yang ini nih. Yang tengah bagi yang cabang kedua. Berarti gini, 1x dibagi 1x. Hasilnya adalah x bagi x habis. 1 bagi 1 hasilnya 1. Berarti di sini hasilnya 1 gitu. Ya. Nah, sekarang cabang yang ini nih akan berhubungan cabang yang pertama. Pertama ketemu siapa? Pertama ketemu min 1x. Dibagi dengan, ini wajib dibagi ya, ketemu dengan 1x. Ya, coret-coret x-nya. Min bagi plus, min 1 bagi 1 hasilnya 1. Ternyata hasilnya adalah minus 1 gitu. Jadi coba kita kalikan ya. 1 kali 1, 1 betul. X kali X, X kuadrat. Oke betul ya. Plus kali min, min betul ya. 1 kali 1, 1. Ternyata hasilnya benar ya. Nah, yang namanya pemfaktoran dia pasti punya 2 rumah. Ya, 2 rumah kayak gini. Nah, pada saat kalian masukkan ke rumahnya, kalian harus masukkan sesuai dengan cabang yang sama. Cabang 1 dengan cabang 1, cabang 2 dengan cabang 2 gitu ya. Cabang 1 dengan cabang 1 berarti X, Ibu tulisnya X saja ya. Nggak boleh, nggak usah 1X deh karena sama aja pengertiannya. Cabang 1 dengan cabang 1. Nah, ini cabang 1. Cabang 1 yang kedua adalah ini. Berarti 1 di sini ya. Tapi satunya positif apa negatif yang ini? Positif ya. Terus cabang 2 dengan cabang 2. Berarti ini dulu berarti X ya. Cabang 2-nya berarti minus 1. Nah, gitu ya. Berarti nanti hasilnya adalah, jadi pemfaktoran dari yang atas adalah siapa? Adalah X plus 1 dibagi X min 1 gitu ya. Baru dibagi lagi adalah X min 1 gitu. Nah, sekarang kalian lihat. Ini kan bentuknya, kalau bentuknya dalam kurung kayak gini kan artinya perkalian. Nah, kalau ke perkalian, nah per ini artinya apa? Bagi ya. Kalau perkalian ketemu pembagian bisa langsung dicoret. Nah, sekarang yang atas ada nggak apa namanya bentuknya kayak yang bawah? Ada ya? Berarti, nah ntar Ibu ganti dulu. Bentar ya. Nah, berarti ini kita coret, ini X min 1 yang atas kita coret sama X1 yang bawah. Berarti sisa siapa? Sisa adalah limit X mendekati 1 untuk siapa? Untuk X plus 1. Ya udah, kalau sudah kayak gitu tinggal substitusi langsung ya, karena kita udah memfaktorkan, berarti tinggal X-nya ganti 1, berarti 1 ditambah 1. Hasilnya adalah 2. Gitu. Ya. Masih pusing dengan cara pemfaktoran? Oke, kita ulang. Bukan kita ulang, kita kasih contoh yang kedua. Ya. Contoh yang kedua, contohnya adalah, sebentar. 2x dikurang 6. Bentar, contoh yang kedua ya. Limit, ya. X mendekati 3. Ya. Ini ada di buku kalian ya. Kalau kalian sudah mencatat kemarin, berarti ini sudah ada di buku kalian ya. 2x dikurang 6 dibagi dengan X kuadrat dikurang berapa? 4x ditambah 3. Yuk coba kita substitusi langsung apakah sama ya. Berarti artinya kan 2 kali 3 dikurang 6 gitu kan, dibagi 3 kuadrat dikurang 4 kali 3 ditambah 3 gitu kan ya. Sama dengan lagi di bawah 2 kali 3 6 dikurang 6 gitu kan ya. 3 ke kuadrat berarti 9 dikurang 4 kali 3 12 ditambah 3. Sama dengan 6 kurang 6 0 ya. 9 kurang 12 berarti punya hutang 12 dibayar 9 berarti masih punya hutang 3 ya. Jadi ini hasilnya adalah min 3 gitu ya. Min 3 tambah 3 pasti hasilnya 0. Ternyata kalau kita substitusi langsung hasilnya adalah 0 per 0. Ini tidak boleh di dalam limit hasilnya seperti ini karena berapapun bilangan yang bagi 0 nilainya adalah tak hingga gitu ya. Berarti harus bagaimana, Bu? Berarti kita gunakan pakai apa? Cara pemfaktoran gitu. Nah, sekarang kita lihat dulu untuk cara pemfaktoran ya. Kira-kira mana sih yang punya kuadrat yang atas apa yang bawah? Yang bawah ya.
Nah, karena yang punya kuadrat yang bawah berarti kita pakai maksudnya faktorkan yang bawahnya, bukan yang atasnya. Karena yang atas itu nggak punya kuadrat, jadi nggak bisa difaktorkan. Jadi syarat pertama pemfaktoran adalah dia harus mempunyai derajat setidaknya minimal 2 gitu ya. Pangkatnya itu derajat paling tingginya 2 gitu. Kalau paling tinggi, minimal 2 paling tinggi itu ya. Nah, oke. Sekarang kita cari faktornya dulu ya. X kuadrat dikurang 4X ditambah 3. Nah, kalau ini ada 3 suku ya. Nah, syaratnya kayak tadi ya. Suku pertama dikali dengan suku ketiga gitu ya. Ini angka berapa depannya? 1, betul. 1 kali berapa? 1 kali 3 ya. Hasilnya berapa? 3. Oke. Yang menghasilkan 3 itu perkalian berapa? 1 kali 3 aja. Betul ya, 1 kali 3 saja. Yang nggak ada lain, yang nggak ada yang lain ya. Nah, kalau sudah berarti kita cabangkan yang ini. Kita cabangkan juga yang ini. Kita bikin senyum ya, biar kalian nggak pusing. Nah, itu ya. Oke. Nah, sekarang X kuadrat itu perkalian dari, biar gampang ya, X kali X. Yang ini jangan diisi dulu. Jangan diisi terlebih dahulu. Oke, sekarang. Nah, kita untuk mengisi ini berarti kita pakai yang ini ya. Ya, kita dapatnya 1 sama 3. Tuliskan dulu bilangan yang paling besar, berarti 3 sama 1. Karena variabel yang digunakan X, maka ini X, ini X. Ini wajib apa kata Ibu? Ditambah. Gitu kan ya. Kalau ditambah hasilnya berapa? 3 tambah 1 hasilnya adalah 4X. Gitu kan. Sedangkan di sini, ini 4 ini hasilnya apa? Positif ya. Sedangkan di sini mintanya apa? Negatif. Berarti bagaimana? Berarti ini kasih negatif, ini kasih negatif. Coba kita cek. Punya hutang 3, ditambah lagi hutangnya 1. Hutangnya lunas apa enggak? Enggak ya, malah nambah banyak. Berarti hutangnya berapa? Hutangnya adalah 4. Sama enggak kayak di atas? Sama ya, udah sama. Oke, kalau udah sama, kita isi cabang pertama. Ya, cabang pertama. Cabang pertama mau kita isi, berarti ini ya. Nah, ini ke sini ya. Berarti ketemu min 3X sama siapa? Ketemu min 3X sama X. Berarti min 3X dibagi X gitu kan ya. Coret-coret. Sisa adalah min 3. Berarti di sini hasilnya adalah min 3 gitu. Oke, untuk mengisi cabang kedua. Ketemu siapa? Ketemu min 1X sama si X. Berarti gini. Min 1X sama X dibagi. Coret-coret hasilnya adalah min 1. Oke. Nah, coba kita cek. X kali X, X kuadrat. Betul ya. Min 3X tambah min 1X hasilnya min 4X. Betul ya. Min kali min plus 3 kali 1 hasilnya adalah 3. Oke, sekarang kita masukkan ke rumahnya masing-masing. Ingat, pada saat memasukkan ke rumah, cabang 1 harus dengan cabang 1, cabang 2 harus dengan cabang 2. Cabang 1 berarti X dengan min 3, ya kan? Cabang 2 berarti X dengan min 1. Gitu. Oke, kalau gitu kita tinggal masukkan saja. Berarti limit X mendekati 3, karena ini nggak difaktorkan, berarti kita rubah menjadi, bukan rubah, kita tulis 2X dikurang 6, ya. Yang ini berarti, ini kan tadi kita faktorkan. Kita faktorkan tadi dapat berapa? Dapat X dikurang 3, ya. Terus X dikurang 1, gitu. Sekarang ketemu nggak? Ada yang sama nggak antara yang atas sama bawah? Nggak ada. Oke, kalau tidak ada, sekarang kita cari lagi faktornya. Nah, di sini ada angka berapa? Ada angka 2. Di sini ada angka berapa? Ada angka 6. Ya. Nah, sekarang kalian cari FPB, ya. Faktor persekutuan terbesar antara 2 dan 6. Berapa kira-kira? Otomatis 2 ya, 2. Ingat, kita mau nyari yang atas nih, yang atas ini nih ya. Ya, jadi di sini ada angka 2, ada angka 6. Nah, ini bisa ada nih FPB-nya. FPB 2 dan 6 adalah 2 ya gitu ya. Nah, sekarang di sini kan mintanya 2X, tapi si 2 udah keluar, berarti sisa siapa? Si X. Terus tandanya apa? Kurang. Nah, kita maunya 6 di sini, tapi si 2 udah keluar, berarti caranya 2 kali berapa biar hasilnya 6. Berarti 2 kali 3. Gitu. Coba kita cek ya. 2 kali X. 2X, betul? 2 kali min 6, 2 kali min 3 hasilnya min 6. Sama ya? Nah, sama. Kalau sudah sama, kita tulis ulang lagi yang bawah. Berarti berapa? X dikurang 3 sama X dikurang 1. Oke, ini Ibu hapus dulu. Oke. Nah, oke, kalau sudah, ya, Ibu tulis ulang. Limit X mendekati 3. Nah, sekarang sudah ada yang sama belum? Sudah ya, ada yang sama di atas dengan yang di bawah. Siapa yang sama? X dikurang 3. Oke, coret. Ini coret. Gitu ya. Nah, kalau sudah dicoret berarti sisa siapa? Sisa yang di atas 2
Dan yang di bawah siapa? X dikurang 1. Gitu. Kalau sudah, masih ada kan variabel X-nya, berarti ganti X-nya dengan angka berapa? Angka 3. Yang di atas nggak ada X, berarti tulis aja ulang 2, hanya 2 saja. X-nya ganti 3, berarti 3 dikurang 1. Berarti hasilnya adalah 2/3 kurang 1 hasilnya 2. 2 bagi 2 pasti hasilnya adalah 1. Gitu. Ya. Ngerti sampai sini? Insya Allah ngerti ya. Oke, sudah. Apa mau contoh terakhir? Di situ kan kemarin contohnya ada 3 ya. Oke, contoh terakhir ya. Untuk pemfaktoran. Contoh lagi. Maaf. Contoh lagi untuk pemfaktoran, masih contoh untuk pemfaktoran adalah limit apa kemarin? Limit X mendekati berapa? -2 ya. Terus X kuadrat ditambah X dikurang 2 per X kuadrat dikurang 4X dikurang 12 gitu ya. Nah, kalau kalian pakai cara cara substitusi langsung, pasti hasilnya adalah 0,0. Kalau nggak percaya, silakan buktikan, gitu ya. Nah, sekarang langsung aja Ibu faktorkan. Ternyata yang punya pangkat 2 itu ada di atas sama ada di bawah. Berarti kita kerja 2 kali ya. Berarti kita cari dulu untuk yang atas. X kuadrat ditambah X kuadrat tambah X dikurang 2. Ini ya. Ini kali ini dulu ya. Berarti 1 dikali min 2. Hasilnya adalah, tanda itu tidak berpengaruh. Berarti 1 kali 2 saja. Angka aja yang diambil ya. Tandanya nggak usah. Sama dengan berapa? 2. Oke, cari faktor dari 2. Berarti hanya 1 kali 2. Nggak ada lagi kan? Oke, kita cari faktornya ya. Oke, gitu ya. Ketemu 2 sama 1 gitu. Untuk di sini berarti ngisinya dari yang ini kan ya. Karena variabelnya X berarti ini X aja gitu ya. Ini wajib ditambah. Kalau ditambah hasilnya berapa? 3X. Sedangkan mintanya hanya di sini depannya angka berapa nih? Kalau nggak ada angka 1 ya. Sedangkan mintanya 1X. Berarti kira-kira bagaimana? Kira-kira salah satu berarti harus ada yang minus. Nah, ya kan? Harus ada minus. Yang mana kira-kira? Yang atas apa yang bawah? Yang bawah ya. Kenapa? Karena punya hutang 1 dibayar 2. Berarti ya, hutangnya lunas ya, malah lebih 1. Berarti lebihnya adalah kembali ya 1X gitu. X kuadrat itu perkalian dari X kali X. Oke. Untuk mengasih ini berarti dari 2X ketemu X. Berarti gini. 2X dibagi X sama dengan coret-coret sisa 2. Oke, sisa 2. Terus untuk mengisi yang ini jalan-jalan dia min 1X ketemu X. Berarti min 1X ketemu X. Coret-coret sisa min 1. Oke, coba kita cek dulu. X kali X kuadrat, betul. 2X tambah min 1X artinya 1X, betul. Plus kali min 2 kali 1, 2. Oke, sudah betul. Kita masukkan ke rumahnya sekarang ya. Berarti cabang 1 dengan cabang 1, berarti X tambah 2. Terus satu lagi, cabang 2 dengan cabang 2, berarti X dikurang 1. Oke. Berarti yang atas dapatnya yang itu ya. Nah, min 2, berarti yang atas dapatnya adalah X tambah 2, ya kan? X min 1 per, gitu ya. Nah, ini muat nggak nih kira-kira? Kita coba ya. Yang bawah berarti dapatnya X kuadrat min 4X dikurang 12. Bukan yang udah, belum ya. Ini dengan ini ya, berarti 1 kali 12. Hasilnya adalah 12. Ya. Nah, sekarang cari faktor dari 12. 1 kali 12. Terus 2 kali 6. Terus 3 kali 4. Terus 4 sama aja kayak 4 kali 3 sama aja kayak 3 kali 4. Nggak usah ditulis ya. 5 ada nggak? 5 kali berapa berasnya 12? Nggak ada. 6 ada kali 2. Tapi sama aja kayak 2 kali 6. Berarti nggak usah. Berarti udah cukup sampai sini. Ya. Nah, sekarang lihat angka tengahnya. 4 ya. 4. Ingat ada angka 4 tengahnya. Nah, sekarang kita, ini agak banyak nih. Punya berapa baris nih? 1, 2, 3. Dari ketiga baris ini, baris mana yang kalau ditambah atau dikurang menghasilkan angka 4? Coba kita pakai baris pertama. 1 tambah 12 hasilnya 13. Oh, jauh dari 4. Kalau dikurang, 12 kurang 1 hasilnya 11. Masih jauh ya. Pakai baris ketiga. 3 tambah 4.
7, jauh dari 4. Kalau dikurang, 4 kurang 3, 1. Oh, enggak. Kalau baris kedua ya, 2 tambah 6, 8. Oh, jauh nih dari 4. Tapi kalau dikurang, 6 kurang 2, sebenarnya 4. Oh, bisa nih menghasilkan 4. Nah, kita pakai yang baris kedua. Ya udah, gitu ya. Oke, kita pakai ya, gini. Nah, terus sekarang berarti tadi kan kita pakai, oh ya, X kuadrat itu perkalian dari apa? X kali X gitu ya. Nah, baris kedua berarti dapat 6, ini dapat 2, gitu kan, karena kita pakainya baris kedua ya, 6 sama 2. Karena di sini ada variabel X, berarti ini X, gitu ya. Tambah. 6 tambah 2 hasilnya 8, sedangkan di sini mintanya adalah min 4X. Berarti kira-kira bagaimana? Nah, salah satu ada yang minus nih. Ini berarti yang minus yang gede ya, yang besar. Karena apa? Punya hutang 6 dibayarnya 2. Berarti masih punya hutang dong. Hutangnya berapa? Masih punya hutang 4X. Sama ya kayak yang di atas. Oke, untuk mengasih ini berarti bagaimana? Berarti min 6X dibagi X ya. Min 6X dibagi X. Coret-coret hasilnya adalah min 6. Oh, kelihatan nggak? Min 6 ya, min 6. Terus untuk mengisi ini berarti 2X ketemu X ya. Berarti ini ketemu ini ketemu ini gitu maksudnya ya. Berarti 2X dibagi X. Coret-coret dapat hasilnya 2. Oke, di sini 2. Kita cek dulu satu-satu. X kali X kuadrat. Betul. Min 6X tambah 2X, min 4X. Betul. Min kali plus. Min 6 kali 2, 12. Oh, sudah betul semua ya. Berarti kita masukkan ke rumahnya masing-masing. Ya. Oke, berarti cabang 1 dengan cabang 1 berarti X dikurang 6. Cabang 2 dengan cabang 2 berarti X tambah 2. Karena di sini 2-nya positif. Oke, ya sudah kita masukkan berarti X kurang 6 sama X tambah 2. Oke, terus kira-kira udah ketemu belum yang sama? Udah ketemu yang sama. Ada ya, yang atas sama yang bawah ada yang sama ya. Kalau ada berarti bisa langsung kita coret-coret. Coret, berarti yang atas sisa siapa? X dikurang 1, yang bawah sisa X dikurang 6. Nah, kalau sudah, ya udah langsung masukin aja gitu ya. Langsung masukkan berarti bagaimana? Ini sama dengan ya semuanya. Ibu lupa ngasih sama dengan ya. Oke, masukkan langsung substitusi ya. Min 2, karena X-nya suruh katanya ganti dengan min 2 kan. Oh, maaf ini. Sini. Nah, min 2 dikurang 1 per min 2 dikurang 6. Sama dengan punya hutang 2, hutang lagi 1. Berarti hutangnya 3 per punya hutang 2, hutang lagi 6. Berarti hutangnya berapa? 8. Ya, min bagi min plus. Berarti sebenarnya ada hasilnya 3 per 8 gitu. Ya. Oke, ini adalah contoh terakhir dari pemfaktoran gitu ya. Oke. Nah, sekarang kalau kayak gitu apalagi? Sekarang kita masuk ke terakhir ya. Cara apa? Cara bentuk dari sekawan. Oke. Cara bentuk dari sekawan ya. Bentuk sekawan. Oke. Bentuk sekawan. Ibu lupa tadi ya yang nggak ada angkanya ya, maaf. Nah, Ibu hapus ya. Bentuk sekawan gitu ya. Bentuk sekawan. Oke. Bentuk sekawan, contoh. Kemarin contohnya adalah apa? Contohnya adalah limit X mendekati 4 untuk X dikurang 4 per akar X dikurang 2. Gitu ya. Nah, kalian kalau substitusi langsung, ini juga pasti hasilnya adalah 0 per 0 gitu kan ya. Apakah harus menggunakan pemfaktoran? Nggak usah gitu ya. Jadi, kenapa nggak usah? Karena yang pertama dia nggak ada yang pangkat 2-nya atau kuadratnya, jadi nggak usah. Dan yang kedua itu ciri khasnya ada penyebutnya, ini bentuknya akar, berarti ini nggak boleh gitu ya. Lalu bagaimana caranya gimana Bu? Oke, caranya berarti gini, limit ya, X mendekati 4, di mana X dikurang 4 per akar X dikurang 2 dikali. Nah, kalau dikali sekawan, sebenarnya bukan dikali sekawan sih, dikali lawan ya. Ini kan penyebutnya akar X dikurang 2, berarti lawannya dari negatif adalah positif. Jadi artinya gitu, berarti yang atas kalikan dengan lawannya, yang begitu pun dengan yang bawah kalikan juga dengan lawannya. Bu, kalau di sini positif gimana? Berarti kalikan dengan negatifnya gitu. Jadi nanti kalikannya dengan akar X dikurang 2. Kalau di sininya adalah positif gitu ya.
Oke, ini maksudnya Ibu mau ngapus ini nih. Kenapa jadi kehapus semua? Oke. Oke, kalau sudah ya, limit ya, ini biarkan dulu tulisan limitnya ya. Nah, ini caranya gimana? Ini kali ini gitu ya. X kali X akar X maksudnya. X akar X gitu kan ya. Gitu. Terus kalau enggak cara yang lebih gampangnya untuk cara yang lebih gampangnya adalah Ibu, nah ini kan artinya ini dikali ini gitu kan ya. Berarti X dikurang 4 ya dikali apa? Apalagi? Dikali atau nah ini sama aja bentuknya nih. Nah ini artinya walaupun Ibu kasih kurung berarti artinya ini kali ini sama aja bentuknya kayak ini dikali gitu ya. Oke, ini Ibu hapus dulu. Oke. Oh, nah, dibagi ya kan? Nah, terus dibaginya adalah apa ini? Nah, ini coba kalian jabarkan deh. Akar X kali akar X ya. Kalau ada akar, ketemu akar, pasti hasilnya adalah bilangan akar itu sendiri, berarti X aja. Contoh, akar 3 kali akar 3, berarti hasilnya adalah 3. Tapi akarnya harus sama ya. Terus contoh lagi akar 5 kali akar 5, pasti hasilnya adalah 5 gitu ya. Berarti akar X kali akar X artinya adalah X gitu ya. Nah, ini kali ini udah, berarti ini kali yang ini nih ya. Akar X kali positif 2, berarti positif 2 akar X gitu ya. Sekarang yang ini udah dikalikan sama yang ini, berarti yang ini yang belum ya. Ini dengan ini. Min 2 kali akar X berarti min 2 akar X gitu kan ya. Nah, sekarang min 2 dengan yang ini nih. Nah, min kali plus hasilnya adalah min, 2 kali 2 2 kali 2 hasilnya adalah 4 gitu ya. Jadi sama dengan limit ya X mendekati 4 untuk X dikurang 4 dan dikali dengan akar X ditambah 2. Nah, nah, lihat deh. Ini kan ada akar X ya. Di sini juga ada akar X. Depan yang ini plus 2, yang ini min 2. Berarti punya hutang 2, dibayar 2. Berarti ini sudah habis gitu ya. Berarti sisa siapa? Sisa hanya si X dengan negatif 4. X kurang 4 gitu ya. Bolehlah kita kurungin gitu. Nggak dikurung juga nggak apa-apa sebenarnya. Sama dengan limit ya. X mendekati 4. Nah, sekarang kira-kira ada nggak yang sama di atas dan bawah? Oh, ada. Oh, udah langsung coret. Sisa berarti siapa? Sisa adalah akar X ditambah 2. Yang bawah udah nggak ada sisa ya. Nah, kalau sudah berarti langsung masukkan aja deh. Ganti X-nya dengan 4. Berarti akar 4 ditambah 2 sama dengan akar 4 hasilnya adalah 2. 2 tambah 2 hasilnya adalah 4. Gitu. Ya. Oke? Ngerti ya? Oke, mungkin udah sampai sini aja kali ya contohnya. Nanti kalau misalkan kalian kurang paham atau kurang mengerti, silahkan kalian bisa japri ke Ibu, gitu ya. Oke, Ibu cukupkan sampai sini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf ya, Ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.